pada tanggal 3 November, di mana partai-partai politik boleh disusun. Ya, akibatnya kemudian lantas sekarang tersusun daripada partai-partai yang kemudian lantas susun parlemen, sehingga pemerintahan dengan siap pemerintahan parlementer itu. Dari itu kita lihat daripada segi itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi ya memang kenyataan situasi dunia demikian untuk mengamankan daripada proklamasi itu sendiri. Jangan sampai kemudian justru pada waktu saat diproklamasikan kemudian sudah dihantam oleh negara-negara barat karena memang dinilai peninggalan daripada pemerintah fasis Jepang dan sebagainya. Dan ini antara lain itu keadaan demikian sehingga sampai pengakuan kedaulatan itu tetap demikian, sehingga pemerintahan sistem parlementer dianut, kemudian lantas akibatnya ya jatuh bangunnya daripada pemerintahan kan bisa kita nilai pemerintahan tidak ada yang bisa sampai kepada tahunan, itu tidak ada, itu hanya bulanan saja, jatuh bangun gitu. Nah, begitu pula setelah pengakuan kedaulatan juga dengan RIS itu Republik Indonesia Serikat, tapi hanya umurnya sebentar, terus bersatu kembali menjadi negara kesatuan dengan undang-undang sementara daripada Republik Indonesia. Semuanya sampai kepada kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 kalau tidak salah. Ya, 9. Dan demikian maka kita melihat memang sebenarnya tidak sesuainya dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah lama gitu. Nah, kita melihat lagi setelah dekret itu, kenapa dekret ini? Nah, sebetulnya Undang-Undang Sementara Republik Indonesia yang tadinya RIS kemudian menjadi Undang-Undang Sementara harus diganti dengan undang-undang yang pokok, karena itu diadakan pemilihan umum, pemilihan Dewan Konstituante untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. Tapi ternyata tidak berhasil, daripada kurang lebih 4 tahun itu tidak berhasil sama sekali itu. Nah, terus menerus keadaan demikian sehingga akhirnya Presiden dengan dukungan daripada Angkatan Bersenjata ya sudah kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dekret tersebut. Sekalipun demikian, setelah kita lihat itu perkembangan bagaimana, apakah melaksanakan daripada Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, itu ternyata juga tidak, karena dengan konsep daripada Bung Karno itu, untuk dengan lahirnya Nasakom, kemudian demokrasi terpimpin, ya ternyata memang jauh daripada Undang-Undang Dasar 45. Dan justru karena keadaan itu kemudian partai politik tertentu bisa menggunakan kesempatan tersebut itu untuk penyusun kekuatan, sehingga akhirnya lantas mengadakan pemberontakan pada 30 September didalangi oleh Partai Komunis Indonesia itu. Jadi kalau kita melihat dari itu, lebih-lebih bagi saya sendiri itu, saya sudah bisa mengikuti dan bisa membaca kemana daripada bapaknya ini akan memimpin kita. Tahun 58 saya sebagai Panglima Divisi Diponegoro itu. Pada waktu itu dalam keadaan perang karena pemberontakan PRRI, Pemustaan dan sebagainya. Kemudian lantas berlaku pemerintahan militer itu, dalam keadaan darurat. Saya sebagai Panglima Divisi Diponegoro berpangkat kolonel, karena pada waktu jenderalnya hanya satu itu seluruhnya itu semuanya pangkat kolonel. Lantas kesempatan Bung Karno meninjau ke Jawa Tengah pada waktu itu. Lantas saya sebagai penguasa militer menjemput dari Lapan Bandeng sampai ke penginapan, ke kediaman daripada kepala daerah Pak Hadi Supono, tidak tempatnya gubernur, tempatnya Pak Hadi Supono. Di dalam pesawat mobil itu saya tanyakan, Pak, ini saya melaporkan keadaan di Jawa Tengah, kemudian saya mengatakan bahasanya ini mengenai PKI di Jawa Tengah memperoleh kemenangan dalam rangka pemilihan Dewan Konstituante itu. Saya tanyakan apakah ini tidak membahayakan Pancasila. Tapi dia mengatakan bahasanya yang nyatanya kan PKI dapat dukungan di rakyat. Ini menurut potensi yang harus kita kita manfaatkan, kita bina. Lantas
Masalahnya sekarang tinggal PKI ini harus kita jadikan PKI Pancasila. Saya mengatakan apa mungkin Pak? Beliau mengatakan jawab bahasanya inilah perjuangannya bapakmu, gitu. Serahkan kepada saya. Kamu tidak usah turut-turut. Tapi dengan demikian saya sudah bisa mengetahui bahasanya benar-benar beliau itu ingin merangkul, memanfaatkan, menggunakan daripada Partai Komunis sebagai kekuatan ini. Itu. Tapi saya sudah mengatakan, sudah menyakin ragu-raguan saya, apa tidak membahayakan Pancasila. Itu. Saya katakan, beliau mengatakan akan jadikan komunis Pancasila. Apakah mungkin? Saya katakan mungkin karena ya komunis tidak percaya kepada ketuhanan, maksud akan jadikan komunis Pancasila. Kan tidak mungkin. Itu. Tapi beliau mengatakan, ini perjuangan bapakmu. Itu. Akan serahkan pada saya, kamu tidak bisa turut-turut, ya sudah saya itu saja. Nah kemudian nanti sekarang dalam pelanggan sejarah saya bisa membaca mengenai soal lahirnya daripada Nasakom, nasionalis, komunis dan agama. Terus belum ingin mempersatukan daripada ideologi itu untuk menjadi kekuatan nasional dalam menyelesaikan daripada revolusi kita itu. Tapi begitu pula dengan melaksanakan demokrasi terpimpin, dia sudah menyimpang daripada Undang-Undang Dasar 45 toh. Tapi ya itu perjuangan daripada beliau itu, dan sebagai pemimpin dengan kita ya mengikuti itu. Walaupun kita sebetulnya satu, apakah mungkin kemudian lantas sekarang kok nggak sesuai dengan Dasar 45, padahal dekretnya kita kembali gitu tuh. Nah, kemudian lantas ya sudahlah gitu, tinggal kita mengikuti saja. Ternyata bahwasanya situasi kondisi tersebut itu digunakan oleh PKI untuk menyusun daripada kekuatan itu.